Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahhar, al-alimul ghaffar, yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Masjid At-Taubah dengan bahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22. Nah, silakan bisa dibaca dulu. Hadis ke-22 dari Abu Nujaid Imran bin Al-Husain Al-Khuzai, bahwa sesungguhnya seorang wanita dari Juhainah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil karena zina. Wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat dosa besar, maka tegakkanlah hukum atas saya." Maka Nabi memanggil walinya, kemudian bersabda, "Berbuat baiklah kepadanya. Setelah dia melahirkan, bawalah dia kepadaku." Maka walinya melaksanakannya. Setelah wanita itu melahirkan dan ia dibawa kepada Nabi SAW, maka Nabi memerintahkan untuk mengencangkan pakaian wanita tersebut. Beliau memerintahkan untuk dilaksanakan hukuman, kemudian dia dirajam dan beliau mensolatkannya. Umar berkata kepada beliau, "Engkau mensolatkannya wahai Rasulullah, sedang dia telah berzina?" Beliau bersabda, "Sungguh dia telah bertaubat. Seandainya taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, tentu akan cukup bagi mereka. Apakah kamu pernah mendapatkan perbuatan yang lebih utama daripada menyerahkan dirinya kepada Allah?" Hadis riwayat Muslim. Ya. Gerimis ya. Sebentar ya izin ya. Saya tadi kayaknya jaketnya di motor. Oh sudah. Ya. Syukran buat jazakallahu. Saya kepikiran yang sangat tidak konsen. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan hadis yang ke-22 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi dengan bisa bawa bukunya atau bisa download ya. Itu ada banyak ya dalam apa? Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, biar bisa berkelanjutan di dalam mengikuti kajian ini. Hadis yang ke-22 an Abi Nujaid Imran ibn Husain
Al-Khuzai. Hadis yang ke-22 ini dari jalan Imran ibnu Husain Al-Khuzai. Anna imra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min zina. Disebutkan oleh Imran ibni Husain, ada seorang wanita dari kabilah Juhainah, di mana seorang perempuan ini datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil karena zina. Hamil karena apa? Zina. Bukan hamil karena ada suaminya, tapi karena apa? Zina. Ya. Dan hari ini seringkali ada begitu jemaah, nggak punya suami tapi apa? Hamil. Kalau ditanya kenapa mbak panjenengan belum punya suami hamil? Saya kayak Siti Maryam mas. Siti apa? Siti Maryam katanya. Nah, faqalat, kemudian dia pun mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, asabtu haddan. Ya Rasul, aku telah melakukan dosa besar. Ini ngaku. Ada orang-orang yang melakukan dosa besar, nggak mau ngaku. Sudah gitu terus dalam ya perbuatan dosa yang dia lakukan terus. Bahkan malah berusaha untuk menghilangkan jejak dari perbuatan dosa yang telah dilakukan. Maka dia pun mengatakan, ya Rasul, aku telah melakukan dosa besar, fa'aqimhu alayya. Saya minta untuk ditegakkan had kepada saya, atau ditegakkan kisos kepada saya. Bukan kisos tapi rajam. Ya. Orang harusnya itu takut dengan hukuman rajam, ini malah minta. Baik. Ini malah minta untuk diberi hukuman rajam. Ini kalau ya bukan orang-orang yang benar-benar imannya itu karena ingin ya bertobat, benar-benar tobatnya sulit untuk melakukan demikian. Sudah ngaku minta untuk ditegakkan rajam. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasul itu memerintahkan untuk pulang, jadi nggak langsung. Ya. Kemudian datang lagi Rasul perintahkan untuk pulang. Apa maknanya? Maknanya kalau seandainya dia itu benar-benar mau tobat, sudah nggak usah dirajam, nggak apa-apa. Sudah benar-benar tobat, menyesali, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutup dari keburukannya. Tapi perempuan ini enggak. Pengen dia bersih dari dosa yang dia lakukan, sehingga datang lagi ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meminta untuk ditegakkan rajam. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Maka Rasul pun ya, karena ini memang sudah keinginannya, maka Rasul memanggil walinya, orang tuanya. Ini anaknya jenengan hamil, dia ngaku sendiri, ya. Kemudian minta untuk ditegakkan raja, ya. Kemudian orang tuanya diwasiati oleh Rasul, ya, ahsin ilaiha, untuk berbuat baik kepada perempuan ini, anak yang mananya. Walaupun dia sudah melakukan dosa besar tersebut, bahkan dia minta untuk dirajam, ya, maka jangan menghina, jangan dicela, jangan dimaki, sudah berbuat baik kepada dia. Kemudian Rasul melanjutkan menasihati yang kedua, fa idza wada'at fa'tini. Ya. Rasul mengatakan nanti kalau dia sudah lahiran, kalau sudah lahiran bawa ke sini. Maknanya apa? Nggak boleh ketika dia ya mengatakan telah zina dan dia sudah hamil dari bukti dia berzina, kemudian langsung dirajam, nggak boleh. Kenapa? Karena dalam keadaan hamil.
Terus kapan ditegakkan rajamnya? Nanti. Tunggu sampai apa? Sampai lahiran dulu. Apakah setelah lahiran masih nifas, masih susah jalan langsung dirajam? Enggak. Berikan dulu ya hak dari bayinya. Dengan apa? Dengan ASInya. Sampai telah disapi, kemudian ada yang siap ya dari keluarganya untuk mengurus anaknya, baru. Jadi nggak langsung apa? Nggak langsung segera dirajam begitu. Tapi ada aturannya, makanya Rasul mengatakan ya, berbuat baiklah kepada perempuan tersebut, dan kalau nanti sudah lahiran bawa ke sini. Maknanya kalau sudah lahiran sudah memberikan hak aslinya untuk bayi tersebut, baru ya. Seandainya perempuan ini nggak datang lagi ke Rasul, sudah nggak apa-apa ya, nggak mungkin dicari katanya mau dirajam, kok ngilang aja itu, nggak begitu. Kalau seandainya memang dia tobat sudah ya. Apalagi waktunya dari mulai dia ya sebelum lahiran sampai lahiran, waktu yang cukup apa lumayan panjang. Seandainya dia pun gak datang ke Rasul, selesai. Tapi perempuan ini setelah itu ya datang ke Rasul. Berarti benar-benar tobatnya itu gak sekedar ucapan. Tobatnya itu bukan hanya sekedar apa, sekedar dari lisannya, tetapi memang benar-benar keinginan yang kuat ingin bertobat. Di antara cara untuk menggugurkan ya, dan dia di antara cara untuk seseorang ini agar tobatnya diterima dan dia ingin ditegakkan rajam ya, sebagai pembersih dari dosa yang dia lakukan. Maka perempuan ini pun datang lagi. Ketika ditanya sudah selesai lahiran, sudah diberikan haknya air ASInya, kemudian fafa'ala, Rasul pun segera ya melaksanakan ya rajam. Fa'amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fasyuddat 'alaiha thiyabuha. Maka Rasul pun memerintahkan untuk melakukan ya rajam. Dimulai dari ya rajam itu di mana seorang tersebut diikat dalam keadaan berdiri, kemudian dikubur ya seleher ya, dalam keadaan berdiri diikat ya. Makanya disebutkan fasuddat 'alaiha thiyabuha, dan diikat biar tidak nampak auratnya. Summa amara biha farujimat, kemudian dia pun dirajam ya setelah meninggal dunia. Summa shalla 'alaiha, kemudian Rasul yang langsung menyolati dia. Rasul langsung yang menjadi imam sebagai sholat jenazahnya. Maka Umar pun heran dan mengatakan, ya Rasulullah, tusalli 'alaiha wa qad zanat, kenapa engkau menyolati dia ya Rasul? Sudah berzina ini. Dosanya bukan dosa remeh, dia sudah berzina, kenapa engkau menyolati? Maka Rasul mengatakan, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinati lawasi'athum. Perempuan tersebut sudah tobat. Kalau seandainya tobatnya dia itu dibagikan ke penduduk Madinah 70 orang, maka penduduk Madinah 70 orang ini ya, 70 orang ini akan diterima tobatnya ya. Dari satu tobatnya perempuan ini, kalau dibagi ke 70 orang yang mau tobat, diterima. Maknanya bukan sekedar omong kosong tobatnya, benar-benar. Bukan tobat seperti apa orang makan apa sambel, lagi pedes stop dulu tobat begitu, pedesnya hilang apa nyolek lagi, enggak begitu. Wa hal wajadta afdala min anjadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Apakah engkau mendapati seorang yang lebih utama di mana dia telah telah menjadikan ya
telah menyerahkan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam apa? Ya, ketika dia minta diraja, menyerahkan kepada Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita ambil faidah dari hadis ini. Pertama, kehormatan di dalam Islam itu sangat terjaga. Kehormatan seorang muslim di dalam Islam itu sangat terjaga, sehingga jalan-jalan yang akan menjadikan rusaknya kehormatan itu dilarang. Itu maknanya. Kenapa? Karena memang kehormatan seorang itu dalam Islam sangat mahal, sangat berharga. Bukan cuma dalam urusan kehormatan, tetapi juga darah di dalam Islam juga sangat terjaga. Darah terjaga, kehormatan, harta, ya. Maka jalan-jalan yang akan merusak dari darah seorang tertumpahkan tanpa hak, kehormatan terusak, kemudian harta yang diambil tanpa hak, ini dilarang dalam Islam. Itu maknanya. Kenapa? Ini semuanya Pak terjaga dalam Islam. Tanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum alaikum haramun. Sesungguhnya harta kalian, kehormatan kalian dan darah kalian itu terjaga. Maknanya apa? Jalan-jalan yang akan merusak ini semuanya dilarang. Contoh dalam urusan darah, nggak boleh seorang itu membunuh tanpa hak, melukai tanpa ada sebab. Kemudian ketika urusan harta pun demikian, nggak boleh seorang mengambil harta orang lain tanpa hak, mencuri, merampok, ya. Bahkan yang mudah saja minta-minta itu dilarang dalam Islam. Kenapa? Harta seorang itu terjaga, nggak boleh. Ya, beda kalau dia ngasih tanpa diminta, ya. Ini nggak minta, memang kerjaannya. Ya. Begitu pula dalam kehormatan. Ya. Kenapa ini harus dijaga? Kalau enggak repot nanti. Ya. Nasab ini nanti mau kemana ikutnya? Apalagi orang yang berzina, sama A mau, sama B mau, sama C mau semua. Nanti kalau apa hamil, bapaknya yang mana? Masa bin rame-rame? Apa bin rame-rame? Ya. Kenapa ini semua terjaga dalam Islam? Mudorotnya dalam berzina itu ngeri. Bukan hanya saja urusan nasab, penyakit, ya. Penyakit ada HIV, macam-macam itu yang sampai hari ini belum ketemu obatnya. Alhamdulillah kita itu. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, faidah yang kedua dari hadis yang ke-22 ini, bahwa zina adalah termasuk dosa besar. Zina termasuk dosa apa? Dosa besar. Sehingga dosa itu ada yang dosa ringan, dosa kecil, dosa ya sedang, ada dosa besar. Dan termasuk dosa besar ini zina, jemaah. Alhamdulillah. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-32. Surat apa? Al-Isra ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina. Maknanya apa? Jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada zina tutup, gitu maknanya.
Ya, jalan-jalan yang akan mengantarkan perbuatan zina tutup. Orang itu nggak langsung melakukan perbuatan perzinahan kecuali melewati jalan-jalannya dulu, pintu-pintunya dulu. Di antaranya ya ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan, pacaran, ya. Malah kadang-kadang ada orang tua yang bangga anaknya sudah punya pacar sama. Ya. Anak saya dibawa sama pacarnya. Udah laku lagi. Memang jualan apa udah laku? Ya. Giliran hamil duluan baru mumet. Ya. Maka ya padahal ini dosa besar, sehingga Allah sebutkan wala taqrabu zina, jangan kalian dekati. Apa maknanya? Jalan-jalan yang akan mengarah kepada zina tutup. Kalau jalan-jalannya saja Allah perintahkan untuk ditutup, apalagi sampai melakukan perzinahan yang jelas. Alhamdulillah ini. Dan gak ada dosa yang dilakukan gratis, itu gak ada. Semua ada balasannya. Kecuali kalau mungkin dia benar-benar bertobat. Ya. Maka ya ini dosa apa? Dosa dari zina, termasuk dosa besar. Apalagi kalau berzina dengan mahramnya. Sekarang kan sering nongol tuh di berita. Ya. Ini saudara zina luar anak. Ini anak sama orang tuanya. Ya. Alhamdulillah, itu dosanya lebih besar lagi. Sama-sama tapi lebih besar lagi. Kenapa? Saudaranya, ya keluarganya. Makanya Rasul sampai mengatakan dalam hadisnya Rasul mengatakan ketika ditanya tentang dosa yang paling besar, Rasul mengatakan tuzani halilata jari, engkau berzina dengan pasangan tetanggamu. Oh berarti bukan berarti kalau zina dengan pasangan yang jauh itu boleh, bukan. Dosanya tambah, itu maknanya. Apalagi keluarga tambah lagi. Nah, ini faedah yang berapa? 2. Sekarang yang ketiga. Zina akan memunculkan mudarat dan kerusakan. Ya, ngeri. Apa diantara tadi? Kehormatan. Ya, kehormatan. Ya. Nah, gimana sih namanya sudah berzina, orang kan males lihatnya sudah Jangankan berzina, ya mungkin pacaran aja lah. Orang datang sama orang nawarin jenengan, mas jenengan mau nggak nikah sama perempuan ini? Ya, tapi maaf ini dia udah pacaran sama tetangganya 9 tahun mas. Malas kan 9 tahun. Ya. Kehormatannya apa sudah ya rusak. Mulai dengan zina. Belum lagi nanti nasabnya. Kemudian juga kalau sudah berumah tangga, rusak rumah tangganya. Ya, sembunyi-sembunyi. Ya. Kalau ada telepon dari sana, kalau lagi di rumah, sebentar ya ini ada telepon dari orang penting atasan, mana gitu. Biar aman, kelihatan. Ngobrolnya di mana? Di kuburan, biar aman. Ya. Terus akan apa? Akan melakukan perbuatan yang akhirnya mencurigakan. Kemudian juga hancurnya keluarga, rumah tangga. Itu di dunia, belum lagi di akhirat. Di dunia saja sudah Pak seperti itu. Bagaimana nanti di akhirat? Perbuatan yang kecil, perbuatan yang apa? Yang sebentar, tapi efeknya berat dunia dan juga akhirat. Nah, kemudian selanjutnya faedah setelahnya,
hukuman bagi pezina. Sebagaimana tadi hadis yang kita bahas. Apa hukumannya bagi pezina? Ya. Pertama, sebagaimana hadis yang kita bahas adalah dengan dihukum rajam. Hukum apa? Rajam dan cambuk bagi pezina. Rajam. Apa itu? Rajam tadi. Pelaku ditanam dengan berdiri kemudian dilemparin batu sampai apa? Sampai meninggal dunia. Ngeri nggak coba? Kalau ada orang begitu misalnya terus di live-in. Ini loh pelaku orang yang zina. Ya, berita nongol begitu kan. Untuk kira-kira orang yang mau berzina takut nggak? Ngeri ya, nggak berani saya. Ya, itu. Ya. Orang akan mengambil pelajaran sebagai peringatan. Nih loh orang yang berzina, balasannya begini di dunia. Mikir, orang mau berzina mikir 1000 kali. Tapi ketika diberikan rasa aman, kasih fasilitas, akhirnya apa? Perzinahan pun merajalela. Makanya Rasul mengatakan, "Idza intasara az-zina war riba fantadhiris sa'ah." Ketika zina itu sudah tersebar di mana-mana, bebas, fasilitasnya ada, nyarinya gampang, mau yang online atau offline ada, online atau off. Yang katanya orang kan begitu, ada yang online, ada yang apa? Offline. Kemudian tersebarnya riba, maka tunggulah sebentar lagi akan datang kiamat. Karena memang dahulu itu sangat sulit untuk seorang bisa berzina, susah. Dan sekarang kan ya. Dan pelaku-pelakunya pun seakan-akan tidak ada masalah. Padahal ingat, balasan itu ada. Cuman balasannya Allah lebih tahu. Mau sekarang, besok, 10 tahun lagi itu urusan Allah balasnya. Tapi yang namanya dosa itu seperti noda. Seperti apa noda yang gak hilang, gak gratis. Ya. Jadi dengan apa pelakunya dihukum rajam. Ya. Untuk siapa? Yang pertama, bagi yang setelah memiliki pasangan yang sah, sudah punya suami kok berzina, sudah punya istri kok berzina. Ya. Kemudian dia dewasa, dan dia juga berakal. Ini tegak atasnya rajam. Sudah punya pasangan, dewasa, berakal, ya. Dan dia sukarela, bukan karena ada paksaan. Beda kalau ada paksaan begitu kan, perkosa, beda lagi. Ini apa? Enggak, malah mengiklankan diri. Nah, itu bukan paksaan itu, ya. Mengiklankan diri, ya. Maka tegak atasnya rajam. Terus bagaimana? Apakah langsung kalau ada orang zina langsung dia langsung dirajam? Pertama, nggak langsung. Dari mana kita tahu itu zina? Kan nggak bisa. Terus bagaimana caranya? Caranya pertama adalah mengakui sendiri. Nah, seperti di sini. Dia kan datang ke Rasul ngakui sendiri. Ini loh saya hamil. Dia ngakui sendiri. Ya. Dan ini sulit, orang mau ngaku seperti itu susah. Kemudian yang keduanya dengan saksi. Saksi melihat, menyaksikan zina begitu. Si A sama si B berzina, ada saksinya. Bisa ditegakkan. Berapa saksinya? 4 orang. Berapa? 4 orang. Dan 4 orang ini apa? Ya, 4 orang ini bukan sembarangan. 4 orang ini pertama ya laki-laki. Ya. Kemudian yang keduanya bukan orang-orang yang nggak benar. 4 orang ini salah satunya orang yang nggak benar, tukang mabuk misalnya, nggak bisa. Orang yang benar, orang yang ya jelas
bukan orang yang sembarangan. Kemudian 4 orang ini ngelihat langsung secara langsung dengan mata kepala sendiri. 4 orang lihat, dan ini nggak gampang. Atau misalnya 3 orang ini ngelihat jelas dengan mata kepala sendiri, yang keempat kurang jelas karena kacamatanya ketinggalan misalnya. Pada kacamata ketinggalan barang gitu. Ya. Yang 3 jelas melihat, ya saya saksinya 3 orang ini semuanya orang-orang baik, ngelihat dia berzina. Ini yang keempatnya, tapi saya kurang jelas Pak. Loh kok bisa? Loh kacamata saya ketinggalan, mau remang-remang saya lihatnya. Nah ini belum. Walaupun ditambah nih videonya tuh, kan? Mukanya kan kelihatan. Walaupun ada video, apalagi sekarang video itu bisa diganti mukanya, betul? Yang zina siapa, mukanya siapa yang diganti. Nah itu. Ya. Maka dengan 2 cara ini seorang bisa ditegakkan rajam. 1, pengakuan. Ini gak gampang. Kecuali kayak seperti tadi, dia ngaku sendiri, minta. Buktinya ada ini. Ya, hari ini kayaknya nggak ada orang begitu. Minimal datang ke polisi lah, minimal. Pak tolong Pak saya penjara, Pak. Kenapa saya zina Pak kemarin? Kayaknya nggak ada ya begitu. Ya. Apalagi sampai dirajam. Keduanya dengan apa? Dengan persaksian. Kemudian kalau yang belum menikah, ya, tadi kan disebutkan rajam. Kalau yang belum menikah, ya, atau belum memiliki pasangan, maka cambuk 100 kali. Kemudian diasingkan, dibuang ke pulau mana lah yang gak ada orangnya. Ya, diasingkan 100 tahun. Kalau masih kuat hidup mungkin. Kalau nggak kuat juga ya meninggal juga mungkin. Mungkin ada orang loh ini kan nanti akan melanggar ham. Ya. Orang bunuh kemudian dikisos, oh itu kan melanggar ham. Ya ente aja ngomong melanggar ham. Coba kalau saudaranya jenengan yang dibunuh, giliran orang lain yang dibunuh jadi korban, ente ngomong ham. Coba seandainya anaknya jenengan yang dibunuh, ngomong ham gak kira-kira? Ham untuk orang gak sendiri gak mau. Itulah kadang-kadang hari ini. Tetapi ingat tentunya ya, yang melakukan ini bukan setiap kita, tidak. Ada orang yang memiliki wewenang. Jadi bukan yang merajam pulau kali panjenengan, Pak RT, juga. Ada Ada aturannya. Ya, ada penguasa ya, yang merajam, ada yang mengeksekusi, seperti ada penguasa, pemerintah atau yang mewakili. Ya, bukan jamaah masjid begitu. Dan ini memberikan efek jerah jamaah. Membuat efek jerah. Ya. Kenapa ini loh hukuman bagi pezina? Orang mikir mau berzina. Seperti orang yang membunuh dengan sengaja, hukumannya dengan kisos. Misalnya dikisos, ya, dilevin, ya. Itu akan mengurangi tingkat pembunuhan. Karena mikir, ngelihat orang yang dikisos mati, dipenggal lehernya itu bagi pembunuh, getar hatinya, gak berani. Harusnya ditampakkan eksekusinya. Ini loh orang yang rampok, ini eksekusi begini misalnya. Ya. Bukan yang ditampakkannya olah TKP namanya misalnya kalau membunuh gini loh ketika membunuhnya gitu kan, rekonstruksi. Harusnya eksekusinya yang ditampakkan. Kenapa? Kalau rekonstruksinya secara tidak langsung nanti dia akan mengajarkan ke yang lain, apalagi dilevin, disebar di berita. Cukuplah penyidik aja sudah, begitu, nggak usah disebari. Tapi eksekusinya monggo begitu. Ini waktu saya bunuh nih pakainya begini nih,
Kalau yang maling ya ditampakkan caranya. Ini waktu saya jebol rumah ini saya caranya. Nah akhirnya orang yang nggak mau, oh cara mencuri begitu ya. Oh cara merampok begitu itu. Tak coba kapan-kapan ah. Nah, tak coba. Nah, akhirnya mengajarkan kepada yang nggak tahu. Sehingga harusnya yang ditampakkan itu eksekusinya. Rekonstruksinya sudah polisi penyidik. Nah, tapi ketika hari ini yang nampak itu rekonstruksinya, eksekusinya nggak tahu kemana, yang terjadi ya seperti itu. Ya. Ditampakkan. Kenapa? Ketika ditampakkan eksekusinya akan membuat efek jerah, akan membuat apa? Efek jerah, mikir, ya, mikir. Dan orang yang melihat itu bergetar hatinya. Saya diceritain Ustadz saya dulu waktu masih belajar di luar Saudi, karena setelah sholat Jumat biasanya kalau ada yang mau dieksekusi diumumin sama takmirnya. Ya pengumuman jamaah sholat Jumat, nanti setelah sholat Jumat kita saksikan bareng-bareng di depan lapangan ada yang mau dieksekusi mati, begitu. Kalau di sini kan pengumumannya, iya ini kita melaporkan dana selama 1 pekan. Ini apa kalau ada eksekusi yang dilaporkan itu apa itunya? Ya. Kemudian apa? Lah, Ustaz saya ini berdua sama temannya. Beliau ya, ketika setelah dieksekusi penggal lehernya kan ngeri, ini bagi pembunuh nih begitu. Akhirnya pas lagi mau megang temannya pingsan coba. Kemana ternyata pingsan. Ya enggak, lihat ngeri. Orang mau mikir membunuh tuh mikir 1000 kali. Tapi ketika membunuh nyawa, ya sudah kayak apa? Kayak membunuh hewan sudah. Ya. Yang ada seakan-akan nyawa manusia murah, kehormatan manusia murah, harta manusia murah. Ada dulu, insyaallah kita lanjutkan lagi setelah adanya insyaallah ta'ala. Nabi sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan kembali. Ya, sedikit lagi faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-22 dari kitab Riyadhus Shalihin. Faidah yang lainnya adalah cara bertaubat dari zina. Cara bertaubat dari zina ada 2 cara. Satu, tanpa mengakui, maksudnya tanpa menceritakan, ya, tetapi dia harus menyesali. Ya. Wajib untuk menyesali apa yang telah dilakukan. Tapi juga jangan sampai menyesali terus akhirnya jadi putus asa, ya jangan. Wah, saya pernah berzina. Akhirnya kepikiran terus dosa besar diterima enggak saya tobatnya, akhirnya putus asa. Ini juga jangan. Yang penting benar-benar yang bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ya, jangan ngumpulnya sama teman-teman yang kemarin. Pengen tobat dari perbuatan zina tapi ngumpulnya masih di mana? Di tempat-tempat yang memang tempatnya perzinahan. Dari mana mau tobat? Jadi ada penyesalan, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi, kemudian ya berhenti untuk ya berteman dengan orang-orang yang akan mengantarkan ke jalan yang kelam, ngajakin lagi. Ya. Kemudian dengan memperbanyak kebaikan. Ini cara yang pertama. Walaupun dia nggak minta untuk dirajam, tapi tadi ada menyesali. Kadang-kadang ada orang yang sudah berbuat dosa tapi nggak menyesal, malah kayak bangga. Ya, oh saya itu dulu maksiat apa itu semuanya sudah mentok. Sudah mentok. Ini kayak apa? Ya, kayak ya tidak tidak menyesali. Kemudian yang keduanya
dengan apa? Dengan mengakui dari zinanya dan minta untuk dirajam, sebagaimana hadis yang kita bahas. Ya. Kapan? Kalau memang khawatir kalau dia nggak sembuh nanti zina terus, daripada nanti zina terus berat, sudah rajam itu lebih bagus. Ya. Tapi kalau bisa yang pertama itu juga lebih baik. Mana yang lebih utama? Takut berbuat zina terus, ya bisa dengan cara yang hadis yang kita bahas ini, mengakui dan minta untuk dirajam. Ya. Ini cara taubatnya. Ya. Kemudian selanjutnya faedah yang lain adalah zina adalah fitnah besar bagi manusia di zaman ini. Kalau di zaman Rasul aja ada yang tadi disebutkan hadisnya, ada yang berzina. Padahal ketika itu orang sangat banyak yang menjauhi dari keburukan. Usaha mereka orang-orang yang baik berusaha untuk menjauhi keburukan masih ada. Ini zaman Rasul ini hadisnya. Apalagi hari ini gitu loh. Ya, apalagi hari ini. Orang mau berzina itu sudah gampang begitu ibaratkan. Ya, kalau nyari kalau mau nyari beli sesuatu ke warung jam 10 udah tutup. Kalau mau berzina semakin malam semakin rame. Ya bukan berarti sepengalaman, enggak, katanya begitu. Ya kamu satu pengalaman yang ditanya begitu. Mau nyari mau jajan warung jam 10 tutup. Orang mau zina semakin malam semakin tinggal datang ke mana tempat-tempatnya itulah. Kemudian pelajaran yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil, berusaha menjauhi jalan-jalan berkiat menjauhi perzinaan. Ya, kiat-kiatnya apa? Pertama, mengetahui bahaya dan dosa zina. Harus disadarkan bahwa zina itu dosa besar dan bahaya, mudarat untuk sendiri, kemudian untuk orang lain. Belum lagi anak yang nanti dilahirkan, belum lagi di dunia dosanya, belum lagi nanti di hari kiamat. Ini harus disadarkan bahaya dan dosa. Harus disadarkan. Kenapa kalau cuma ditangkap-tangkapin, digaruk, digerebek, tapi nggak disadarkan seperti ini, besok keluar nongkrong lagi di situ. Ya. Kenapa? Cuman fisiknya tangkapin dari kemana nih? Ya. Dikurung berapa hari? 5 hari. Besok sana lagi. Besok di situ lagi. Kenapa? Harus memang ada penyadaran. Gak cuma ditangkepin, digerebek, ditutup. Iya bagus, tapi ada juga menyadarkan. Ya. Sehingga ketika meninggalkan itu karena kesadaran, bukan karena ditangkap sama siapa? Satpol PP. Harus ada menyadar, harus disadarkan. Berbeda ketika disadarkan, disadarkan kasih. Ya. Semoga dengan itu dia benar-benar meninggalkan zina itu karena apa? Karena tahu bahaya dan dosa besar. Kemudian juga berusaha untuk menjaga pandangan. Ini kiat untuk menjauhi perzinaan, menjauhi pandangan, menundukkan pandangan, berusaha untuk menundukkan pandangan. Ya, bukan berarti kalau begitu jenengan jalannya mundur terus begini. Ya. Kemana Pak? Begitu, ya enggak. Ya, maknanya itu ya semampu kita menggunakan pandangan mata. Ya, karena dimulai dari mata. Makanya ada istilah dari mata turun kemana? Turun ke hati. Ya. Apalagi sekarang sudah ada HP. Ya. Ya, mau apa sudah bisa lihat. Maka jaga gitu maknanya. Gunakan mata ini dengan dengan yang baik. Karena nggak mungkin orang itu tahu kenal langsung zina, nggak ada jalannya.
ada apa muqaddimahnya, pendahuluannya itu ada. Maka jalan-jalan ini untuk kita urusan tutup. Ya, sering WA-an sama perempuan sama laki-laki yang bukan ada masalah atau yang tidak ada keperluan yang jelas. Kenalan, ya, lama-lama setelah kenalan, ya ketemuan. Setelah ketemuan makan-makan, setelah makan-makan apa? Nyari tempat aman, nah itu dimulai dari situ. Tutup maknanya begitu. Kemudian juga ya kiat yang lain adalah bagi wanita untuk apa? Untuk berusaha ya tidak berdandan dengan apa? Dengan menampakkan auratnya atau dengan berdandan apa yang menor dan seperti itulah. Ya, jangan salahkan ketika ada seorang yang apa? Ingin melakukan perbuatan keburukan kepada perempuan ya, perempuan tertentu, karena kadang-kadang yang mancing ada. Dilihat dari pakaiannya semuanya bisa diabsen, ketat semuanya, atau mungkin pakaiannya transparan. Ya, kemudian dengan dandanan yang membuat laki-laki terfitnah, maka nasihatnya apa? Untuk berusaha ya tidak seperti itu, tidak tabarruj. Selanjutnya, kiat untuk menjauhi perzinahan, mendidik generasi muda dan tua. Nggak cuma generasi muda doang, generasi muda dan tua. Namanya zina itu nggak cuma anak muda, orang tua juga banyak. Mendidik generasi muda dan tua untuk sama-sama belajar ilmu agama, belajar untuk mengkaji syariatnya, ya. Dan juga yang terakhir dengan ya ada usaha menutup tempat-tempat yang dijadikan perzinahan. Tapi ini bukan apa tugas kita, ada itu yang wewenangnya. Minimal kita lapor, Pak, laporan Pak, ini tempat ini buat perzinahan, minimal ada lapor. Nah, kenapa kalau kita yang ini nanti malah ribut, jadinya mudaratnya lebih besar. Kita bisa lapor ya ke orang yang memang ya diberikan wewenang untuk apa? Untuk yang bertanggung jawab di sana. Ya, bukan langsung ayo kita sweeping, kita bubarin. Nah, bukan, nanti malah ribut. Ya dianggap pilih jihad, ya, bukan. Kalau dompet jatuh ghanimah, nanti begitu lama-lama. Ya, enggak ada aturannya, ya Pak? Ada aturannya. Nah, ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Selesai hadis yang ke-22 dari hadis Riyadhus Shalihin. Semoga kita bisa melanjutkan kembali dalam hadis yang ke-23. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.